Shalom. Shalom. Shalom ini dari Great Commission Gospel Ministry di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nama saya Pendeta Cornelius Ritiau. Selamat bergabung. Hari ini kita akan belajar sekali lagi dari firman Tuhan. Dan di sini saya akan katakan, tahukah saudara bahwa ada banyak sekali orang-orang atau agama-agama di dunia ini yang sangat tidak suka, bahkan sangat benci dengan Yesus, tanpa alasan dan pengertian yang jelas tentang siapakah Yesus sebenarnya. Jadi hari ini kita akan belajar dari Alkitab untuk mengetahui kebenaran ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami sementara kami belajar dan menyembah-Mu, berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Semua katakan, Amin. Jadi, judul yang akan kita pelajari hari ini, saudara bisa lihat di screen. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Siapakah Yesus sebenarnya? Saya taruh bahasa Inggris kalau saudara baca, who Jesus really is. Jadi, ternyata judul ini akan menjelaskan menurut Alkitab, siapa Yesus sebenarnya. Oke? Jadi, kita lihat poin nomor 1. Di sini dikatakan, apakah kata malaikat Gabriel tentang Yesus? Malaikat Gabriel, jadi saudara kenal, apa yang dia katakan tentang Yesus? Coba kita baca dari Lukas pasal 1 ayat 26, mulai 26. Dalam bulan ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel. Siapa yang menyuruh? Allah. Dia pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Baca ayat 27, dikatakan kepada seorang perawan yang bernama bertunangan dengan Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perempuan itu ialah siapa? Maria. Jadi kita jelas di sini belajar bahwa seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel, diutus oleh Allah untuk bertemu dengan Maria. Coba kita baca ayat 32a. Kata malaikat Gabriel itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau akan beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Jadi siapa yang berkata? Malaikat Gabriel. Coba ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32 bagian A saja. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Siapa yang berkata? Malaikat Tuhan Gabriel. Engkau akan menamai dia, disebut anak Allah. Katakan anak Allah. Yang Maha Tinggi. Jadi itu kata malaikat Gabriel kepada Maria. Coba lanjutkan Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia, yaitu Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Nah, saya taruh note di bawah, yaitu Nabi Yesaya. Kita akan baca nanti Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan nubuatan ini dari Yesaya diperkirakan 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Coba kita baca selanjutnya ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, siapa lagi yang berkata di sini? Malaikat Tuhan. Malaikat mengatakan kepada Maria. Coba kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14, dikatakan tadi, nubuatan tadi, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sungguhnya seorang perempuan muda, yaitu siapa? Maria, mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi kira-kira 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, malaikat Tuhan mengatakan kepada Maria, anak ini adalah anak Allah. Anak siapa? Anak Allah. Bukan anak Maria. Malaikat dia bilang anak ini adalah anak Maria. Amin. Tapi anak ini kan disebut anak Allah. Saudara mengerti bedanya? Jadi sebenarnya Yesus mengatakan aku anak manusia. Memang dia bukan anak Maria. Hanya Tuhan memakai Maria sebagai seorang ibu yang mengandung Tuhan Yesus. Coba kita lihat poin nomor 2. Katakan, apakah kata setan-setan tentang Yesus? Tadi poin nomor 1, apakah kata malaikat Gabriel tentang Yesus? Sekarang poin nomor 2, apakah kata setan-setan tentang Tuhan Yesus? What does the devil say about Jesus? Kita akan baca Lukas 8 ayat 26 sampai 28. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Ini di Israel ya. Coba 27. Dikatakan, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu apa? Dirasuki oleh setan-setan. Jadi dia datang, dia nggak normal. Dia datang bukannya sebagai orang, tapi seorang yang dirasukin setan. Jadi tabiatnya seperti dari setan-setan. Dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi di pekuburan. Ayat 28 kita baca. Ketika ia apa? Melihat Yesus. Jadi dia lari, orang kerasukan setan. Kerasukan setan kan orang nggak sadar. Tapi dia ketika ia melihat Yesus, ia berteriak. Dia berteriak, saudaraku. Lalu tersungkur di hadapan Yesus dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku? Hai, dia bilang apa? Yesus, anak Allah yang maha tinggi, aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyisak aku. Siapa yang berkata ini? Setan-setan. Jadi Maria mengatakan kalau melihat seorang anak disebut anak Allah. Nah sekarang malaikat Gabriel, sekarang setan-setan juga bilang dia Yesus, hai engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Das itu ya. Saudara, kalau setan ngomong gitu berarti bohong apa betul? Ya betul dia tahu sih. Coba kita baca ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya dikatakan di sini, ia atau Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak apa? Setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Jadi setan dilarang sama Tuhan untuk ngomong. Wah, hanya Tuhan Yesus yang bisa larang setan begitu ya. Jadi kita lihat bahwa setan-setan pun mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Luar biasa ya. Coba, ini awesome nih betulnya kalau setan disuruh diam kamu jangan ngomong. Dia kenal. Ntar banyak kenal, banyak ngomong, kacau-kacau lagi ngomongnya tentang Tuhan Yesus. Makanya ditegur sama Tuhan Yesus, gak boleh ngomong. Coba kita lihat poin ketiga. Apakah kata Allah Bapa di sorga tentang Yesus?
poin 3. Jadi kita sudah lihat malaikat Gabriel, setan-setan, sekarang Bapa di surga. Coba kita lihat, baca dari kitab Matius, pasal yang ketiga ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi di sini suasana bahwa Yohanes Pembaptis, dia sedang membaptis di sungai Yordan. Jadi ada orang datang atau Yesus juga datang ingin dibaptis. Coba ayat 16. Sesudah dibaptis, yaitu Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Apa yang terbuka? Langit. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17 kita baca. Lalu terdengar suara dari sorga. Suara siapa? Allah Bapa sorga. Yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa di surga juga mengatakan ini anakku, Yesus. Tadi kita kan Yesus anak Allah. Nah Bapa di surga mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin saudaraku. Amin. Jadi kita belajar apa yang dikatakan Alkitab. Kebenaran tentang siapa? Yesus. Poin nomor 4. Sini dikatakan, apakah kata Simon Petrus tentang Yesus? Simon Petrus bilang apa? Coba kita lihat ayat Matius pasalnya yang ke-16. Mulai ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Ini. Nah, Tuhan Yesus challenge ini murid-muridnya. Ayo, menurut kalian siapa aku? Ayat 16 kita baca. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Apa? Anak Allah yang hidup. Ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi saudara lihat, semua malaikat, ya kita lihat setan-setan, Bapa di surga, semua menyatakan Yesus itu anak Allah. Dan orang-orang nggak suka tentang dikatakan bahwa Yesus anak Allah, dan didebat dengan agama-agama, dan banyak manusia yang mendebati ini. Saudaraku, kita lihat ayat poin nomor kelima, dikatakan, apakah kata kepala pasukan Romawi tentang Yesus? Jadi, what does the centurion says about Jesus? Nah, semua apa yang dikatakan orang ini tentang Tuhan Yesus. Coba kita baca Markus 15 ayat 39, dikatakan, waktu kepala pasukan Romawi yang berdiri di hadapan berhadapan dengan dia atau Yesus melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini yaitu Yesus adalah anak Allah. Pernyataan yang sangat jujur dari seorang non-Yahudi yang bukan murid pengikut Yesus, yang tidak pernah dan bergaul dengan Yesus. Tapi ketika dia melihat Yesus disalib, apa yang terjadi? Lantas dia heran dan dia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Centurion. Orang tidak mengenal Tuhan Yesus. Bukan orang Yahudi dia. Dia orang Romawi. Jadi saudara bisa lihat semua orang ini mengatakan Yesus anak Allah. Ada amin? Amin. Coba kita lihat poin yang terakhir, saya sudah selesai. Yaitu, apakah kata orang-orang di perahu tentang Yesus? Nah, ini kisah tentang murid-murid melihat Yesus berjalan di atas air. Tiba-tiba Simon Petrus mau juga jalan. Dikatakan,
kalau itu benar engkau, boleh tidak aku datang? Nah, kisahnya begitu, ini Yesus berjalan di atas air. Coba kita lihat Matius 14. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia, itu Petrus, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Jadi momentase ini Petrus berjalan setelah dia merasakan tiupan angin, dia merasakan ombak, dia merasakan segalanya, lantas dia jadi bimbang. Dia mulai tenggelam. Lantas tiba-tiba Tuhan Yesus mengulurkan tangan. Hei, pegang tangan ini. Dan ayat 32 dikatakan, lalu mereka naik ke perahu dan apa? Angin pun redalah. Jadi Tuhan Yesus jalan di atas air, murid-murid sudah heran, di tengah gelombang malam-malam gelap, disangkanya hantu. Petrus jalan, ketemu Tuhan Yesus, Petrus mulai tenggelam, Tuhan Yesus pegang tangannya, dan dia dibawa ke perahu, Petrus dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba angin pun redalah. Coba lihat ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, Yesus. Disembah. Tuhan Yesus nolak nggak? Tidak. Dia tidak bilang jangan sembah aku. Tapi dia diam, disembah. Kata orang-orang ini apa katanya? Sesungguhnya apa? Engkau anak Allah. There you have it. Sekali lagi. Orang-orang di perahu, ya kita perkirakan 12, ya murid-murid ada juga tidak tahu. Pokoknya yang pasti murid-murid di situ di perahu, mereka mengatakan sesungguhnya engkau anak Allah. Jadi kita lihat ada berapa? Ada 6 kesaksian di sini. Ada berapa lagi? Tapi 6 mengatakan hal yang sama. Bapa di surga mengatakan Yesus anak Allah, malaikat mengatakan Yesus anak Allah, malaikat Gabriel, setan pun bilang Yesus anak Allah, centurion tentara Romawi membilangkan Yesus anak Allah, juga orang-orang di perahu. Jadi saudaraku, apa aplikasinya? Coba kita melihat, coba kembali lagi ke atas, kita coba melihat tadi ayat yang terakhir, saya mau kasih komentar, yaitu suatu pengakuan dari orang-orang, pengakuan yang tidak dibuat-buat. Amin. Jadi waktu mereka menyembah tuh, langsung mereka menyembah, nggak dibuat-buat. Setelah melihat, dan mereka mengaku juga tidak dibuat-buat, tetapi mereka telah melihat fakta dari suatu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dia berjalan di atas air dan juga tiba-tiba angin reda. Ini fakta, mereka lihat di orang-orang ini. Dan mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Makanya mereka menyembah dan menyebut, sungguhlah engkau anak Allah. Luar biasa Tuhan. Tepuk tangan dong kepada Tuhan Yesus. Sungguhlah dia anak Allah. Nah, sekarang kita lihat aplikasi. Dalam kitab Taurat, kesaksian 2 orang adalah sah. Yaitu kita baca Yohanes 8 ayat 17 dan 18. Bunyinya Tuhan Yesus berkata, Yesus berkata, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. 18, kita lihat. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah Yesus yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi kita tulis note kesaksian Yesus dan Bapa di sorga, yaitu kesaksian 2 dari 2 oknum. Kesaksian 2 orang. Sah. Yesus beri kesaksian dan Bapa beri kesaksian. Amin. Karena kita lihat aplikasinya, saudaraku. Ini terusnya. Tetapi hari ini kita belajar hari ini dari beberapa kesaksian, yaitu malaikat Gabriel, setan-setan, Allah Bapa di sorga, Simon Petrus, kepala pasukan tentara Romawi,
dan orang-orang di perahu. Lebih dari 2 orang. Tuhan Yesus katakan menurut hukum Taurat 2 orang saja sudah sah. Nah ini lebih dari 2 orang menyaksikan, mengatakan dengan tegas bahwa Yesus anak Allah. Bahkan setan-setan pun berteriak. Mereka berteriak mengatakan, sungguhlah engkau bahwa engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Coba terus poin terusnya setelah ini saya tulis semua kesaksian itu menyatakan hal yang sama, yaitu Yesus adalah anak Allah, Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Amin. Coba kita baca Yohanes 1 ayat 1 dan 3 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu. Coba ayat 3 kita baca. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu siapa? Firman itu. Dan tanpa Dia atau firman itu tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Semua diciptakan oleh firman itu. Jadi pada mulanya adalah firman, bertanda firman itu adalah Allah. Dan Dia menciptakan firman itu, menciptakan segala sesuatu. Coba kita lihat Kolose pasal 1 ayat 16. Jadi kita baca, karena di dalam Dialah, yaitu siapa? Yesus, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Jadi Dia anak Allah yang juga menciptakan segala sesuatu. Firman yang menjadi manusia. Coba kita baca selanjutnya ayat 14-nya. Yohanes 1 ayat 14, lanjutan. Firman yang adalah Allah itu, firman dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu menjadi manusia. Immanuel, Allah beserta kita. Jadi firman itu adalah Allah. Saudaraku, saya melihat kesaksian ini waktu saya menyiapkan firman, saya mengatakan sekali lagi, wow, benar-benar ini orang-orang banyak tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Malah ditantang. Malah Tuhan Yesus dibenci sama orang. Karena Dia menyatakan, akulah anak Allah itu. Wow. Amin. Coba aplikasi selanjutnya dikatakan, saya tulis, jadi siapakah Yesus sebenarnya? Apakah kata Anda? Apakah kata Anda? Menurut Anda, siapakah Yesus sebenarnya? Setelah kesaksian kita baru belajar hari ini. Dan kesaksian semua ini adalah menurut Alkitab, bukan pendapat saya. Saya hanya mengumpulkan data-data dari Alkitab, dan kalau saudara mau berdebat melawan Alkitab, silakan. Saya hanya menyampaikan. I am just the messenger. I'm just a messenger. I'm telling you the way it is. That Jesus is the Son of God. According to the Bible. Ada amin? Amin. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus yang adalah anak Allah. Dan saya akan berdoa dan saya akan bertanya kepada Anda. Kalau Anda belum percaya, bahkan Anda belum menerima Yesus sebagai anak Allah,
Anda bisa berdoa hari ini. Anda bisa berkata, Tuhan, berikan aku keyakinan bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ini yang menyatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Malaikat Gabriel menyatakan itu. Setan-setan menyatakan itu. Bapa di sorga menyatakan itu. Simon Petrus menyatakan itu. Kepala pasukan Romawi menyatakan itu. Juga orang-orang di perahu semua menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Saya berdoa, kalau Anda belum yakin, Anda berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, ampuni saya. Ajarkan saya supaya saya juga boleh percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ampuni segala dosa-dosa saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu saya berdoa. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga firman Tuhan yang singkat ini menjadi satu berkat, satu rema dalam hidup Anda, dan Anda pakai dalam hidup Anda. Anda share dengan orang lain bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Jadi siapakah Yesus sebenarnya? Dia adalah sungguh-sungguh anak Allah. Haleluya. Amin. God bless you. Shalom. Sampai kita bertemu lagi. Bye-bye.